Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baiklah, kami dari kelompok 5, saya Husnatun Hasanah dan teman kami yaitu Suryani, Niara Damayanti, dan Saskia. Yang kami hormati Ibu Dr. Epani Rosa MA dan yang kami hormati teman-teman seperjuangan. Tentang Muhammad Abdu dan usaha pembaruan pendidikan di Mesir. Jadi pada tahun 1862 ia belajar agama di Masjid Syekh Ahmad di Tahanta. Semula ia sangat enggan belajar, tetapi karena dorongan paman ayahnya, Syekh Darwis Qadar Abduh menyelesaikan pembelajaran Tanta. Kemudian ia melanjutkan pelajaran di Universitas Al-Azhar dan menyelesaikan pada tahun 1877. Di Al-Azhar ia memperoleh pengalaman yang paling berkesan dari gurunya Syekh Hasan At-Hawil dan Syekh Muhammad Al-Basyuni. Selain itu, dia sempat berkenalan dan menjadi murid Jamaluddin Al-Afghani. Ia mempelajari filsafat dengan kemampuan intelektualnya. Ia menulis di harian Al-Ahrim. Dari perjalanan pengalaman yang diperoleh, Abduh memilih bidang pendidikan sebagai media pengabdian ilmunya sekaligus menjadi pendidikan sebagai tempatnya melontarkan ide-ide. Selanjutnya, pembaharuannya dalam melihat dinamika dan wacana yang digagasnya tampak pengaruh Jamaluddin Al-Afghani terhadap pemikiran pembaharuan Muhammad Abduh. Muhammad Abduh serta usaha pembaharuannya di Mesir. Sebagai seorang pembaharu atau modernis, ide dan pemikiran Muhammad Abduh mencakup dalam berbagai bidang. Menurut Al-Bahi, pemikiran beliau meliputi segi politik, kebangsaan, sosial kemasyarakatan, pendidikan, serta akidah dan keyakinan. Meskipun pemikiran beliau mencakup dalam berbagai bidang, jika diteliti dalam mengagaskan ide-ide gagasannya, beliau lebih menitik beratkan atau konkret dalam bidang pendidikan. Untuk selanjutnya, pembaharuan dalam bidang pendidikan akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niara Damayanti. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Suryani mengenai poin ketiga, yaitu pemikiran pendidikan Muhammad Abduh. Bagaimana pemikirannya tentang pendidikan tampak jelas pada data historis miliknya berikut. Yang pertama, sistem dan struktur lembaga pendidikan. Dalam pandangan Abduh, ia melihat bahwa sejak masa kemunduran Islam, sistem pendidikan yang berlaku di seluruh dunia Islam itu bercorak dualisme. Apabila diteliti secara seksama, corak pendidikan demikian itu lebih banyak dampak negatifnya dalam dunia pendidikan. Sistem madrasah itu akan menghasilkan ilmu pengetahuan modern, sedangkan sekolah pemerintah itu akan menghasilkan tenaga ahli yang tidak memiliki visi dan wawasan keagamaan. Dengan melakukan lintas disiplin ilmu antar kurikulum madrasah dan sekolah, jurang pemisah antara golongan ulama itu dapat diperkecil. Pembaharuan pendidikan ini dilakukan dengan menata kembali struktur pendidikan di Al-Azhar, kemudian di sejumlah institusi pendidikan Al-Azhar, maka pendidikan di dunia Islam itu akan mengikutinya. Menurut pertimbangannya, Al-Azhar itu merupakan tambang dan panutan pendidikan Islam di Mesir secara khusus dan dunia Islam umumnya pada masa itu. Yang kedua, kurikulum pendidikan. Yang pertama, kurikulum Al-Azhar. Abduh menyesuaikan kurikulum perguruan tinggi Al-Azhar itu dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu. Ia memasukkan ilmu filsafat, ilmu logika, juga ilmu pengetahuan modern ke dalam kurikulum Al-Azhar. Karena agar outputnya itu dapat menjadi para ulama yang modern. Yang kedua, kurikulum SD.
Baik, di sini kita akan melihat sosok Muhammad Abduh, murid serta pengikutnya. Sosok pada background paling kanan merupakan Muhammad Abduh. Kemudian di sebelahnya merupakan murid yang bernama Muhammad Rashid Ridho. Dan yang di sebelah Muhammad Rashid Ridho itu ada pengikutnya. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang murid dan pengikut Muhammad Abduh. Yang pertama ada Ali Mubarak. Ali Mubarak, beliau berhasil memadukan pendidikan yang berasaskan Islam dengan pendidikan Barat yang diperoleh ketika belajar di Prancis. Dipandang juga sebagai peletak dasar dari Laiha Rajab. Laiha Rajab tersebut semacam rencana pendidikan yang terpadu bagi bangsa Mesir yang berdasarkan kerakyatan dengan sasaran pengembangan lembaga pendidikan, penelitian lembaga pendidikan di daerah, dan penerbitan administrasi pendidikan yang dipusatkan di kantor pemerintah daerah. Sebagai hasil dari Laiha Rajab tersebut, yaitu lembaga-lembaga pendidikan berkembang dengan pesat, baik berkualitas maupun kuantitas, tetapi keasliannya tetap terpelihara. Pada perkembangan selanjutnya, lembaga-lembaga pendidikan tersebut mendapat pengakuan yang wajar dari pemerintah mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Yang kedua ada Toha Hussein. Menurut Toha Hussein, sistem pendidikan Mesir harus didasarkan pada sistem dan metode Barat tingkat menengah sampai perguruan tinggi dengan pengawasan pemerintah, sedangkan pendidikan dasar bersifat universal serta melakukan perubahan pada materi pelajaran, dengan tujuan pendidikan adalah peradaban dan ilmu pengetahuan sebagai bagian vital dalam pengajaran kebijakan berwarga negara yang berkondusif dan demokratis. Yang ketiga ada Muhammad Rashid Ridho. Muhammad Rashid Ridho adalah murid Muhammad Abduh yang terdekat. Ia lahir pada tahun 1865 di Al-Qolamun, sebuah desa di Lebanon yang letaknya tidak jauh dari kota Tripoli atau Syria. Berdasarkan keterangan, ia berasal dari keturunan Al-Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ia memakai gelar Asy-Syahid di depan namanya. Rashid Ridho melanjutkan pelajarannya di salah satu sekolah agama yang ada di Tripoli. Hubungan dengan Syekh Hussein Al-Jiz berjalan terus dan guru inilah yang menjadi pembimbing baginya pada masa muda. Selanjutnya, Rashid Ridho memengaruhi ide-ide Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh melalui majalah Al-Urwah Al-Wusqa. Ia berniat menggabungkan dirinya dengan Al-Afghani di Istanbul, tetapi niat itu tidak terwujud. Adapun ide-ide pembaharuan pendidikan Muhammad Rashid Ridho. Yang pertama yaitu pembaharuan di bidang sistem pendidikan. Yang kedua, pembaharuan di bidang struktur pendidikan. Yang ketiga, pembaharuan di bidang metode pendidikan. Dan yang keempat adalah pembaharuan. Kesimpulan, pembaharuan pendidikan Islam dilakukan di 3 wilayah pendidikan besar, yaitu Utsmani atau Turki, Mesir, dan India. Adapun tokoh yang melakukan pembaharuan pendidikan di wilayah Mesir, yaitu Muhammad Ali Pasha dan Muhammad Abduh. Muhammad Abduh melakukan pembaharuan pendidikan di Al-Azhar dengan memasukkan ilmu modern. Beliau juga mendirikan Komite Perbaikan Administrasi Al-Azhar pada tahun 1895. Selain dalam bidang pendidikan, pemikiran Muhammad Abduh mencakup dalam berbagai bidang. Sebagaimana menurut Al-Bahi, pemikiran Abduh meliputi segi politik, kebangsaan, sosial kemasyarakatan, akidah, dan keyakinan. Namun dari kesemua pemikiran tersebut, Muhammad Abduh lebih menitik beratkan pada bidang pendidikan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri.
Kami akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.